Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Widi Utami. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi kelas 2 semester 1 tentang persamaan garis lurus, yaitu tentang gradien. Kadenya bisa dibaca sendiri. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah bisa Y sama dengan MX, contohnya Y sama dengan 6X, Y sama dengan MX plus C, contoh Y sama dengan 2X plus 3, AX plus BY plus C, contohnya 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu sama aja dengan persamaan linear dua variabel. Di sini adalah contoh dari garis-garis lurus pada koordinat kartesius. Ini contohnya garisnya lurus. Di mana M itu adalah gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan adalah tingkat kemiringan suatu garis dan disimbolkan dengan huruf M. Gradien pada suatu garis lurus bisa disimbolkan dengan KY per KX. KY itu komponen dari Y atau koefisien dari variabel Y, dan KX adalah koefisien dari variabel X atau komponen dari X. Contohnya, berapakah gradien pada garis berikut ini? Untuk menentukan kemiringan suatu garis atau gradien pada suatu grafik, kita harus jalannya tegak lurus. Jadi dari grafik ini kita bisa menentukan M sama dengan, yaitu komponen Y ke komponen X. Ini ada titik B ke titik A. Jadi kalau komponen Y yaitu naik turun, kalau komponen X kanan kiri. Yang pertama kita komponen Y dulu. Ini B ke A berarti arahnya turun. Lurus turun. 1, 2, 3, 4. Kalau turun untuk Y, kalau turun berarti negatif. Kalau naik positif. Untuk komponen X, kalau ke kiri negatif dan kalau ke kanan positif. Ini Y ke A jalannya lurus, tegak lurus. Tegak 1, 2, 3, 4. Berarti ini turun 4 kotak, jadi negatif 4 karena turun negatif. Negatif 4 per. Habis turun ke kanan. 1, 2, habis turun ke kiri. Ke kiri 2 kotak. Kalau ke kiri untuk komponen X berarti negatif, kalau ke kanan positif. Ini dari turun terus ke kiri berarti negatif 2 kotak, jadi negatif 2. Jadi negatif bagi negatif positif, 4 bagi 2 yaitu 2. Yang berikutnya yaitu grafik titik min 2,5 ke titik 1,2. Langkah pertama itu sama turun terus ke kanan. Berarti M sama dengan turun berarti negatif. Turun berapa kotaknya? 1, 2, 3. Turun 3 kotak berarti negatif 3, dan ke kanan berarti positif. Ke kanan 1, 2, 3. Ke kanan 3 kotak juga, jadi positif 3. Negatif bagi positif negatif, 3 bagi 3 1. Jadi untuk garis lurus yang pertama gradiennya ketemu 2, dan untuk garis lurus yang kedua gradiennya ketemu negatif 1. Yang berikutnya itu berapa gradien yang melalui titik-titik berikut. Contoh di sini ada titik 2,3. Kalau koordinat berarti X, Y, depan huruf X dan belakang adalah Y, dan min 3,2. Yang kedua yaitu min 3,0 dan 0,6. Untuk menentukan
gradien melalui dua titik seperti ini, kita menggunakan rumus M. M itu gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumus digunakan untuk menentukan gradien yang melalui dua titik seperti ini. Jawab yang pertama di sini. Yang pertama yaitu melalui titik 2,3 dan min 3,2. Jadi angka depan sebagai X berarti X1, X1 nya berarti 2, dan X1 berarti pasangannya Y1, Y1 nya adalah 3. Angka yang belakang min 3,2, berarti min 3 itu sebagai X2 dan 2 nya sebagai Y2. Jadi gradiennya adalah M sama dengan Y2. Y2 nya adalah 2, ini 2 dikurangi Y1. Y1 nya ini adalah 3 per X2. X2 nya yaitu min 3, berarti min 3 kurangi X1. X1 nya yaitu 2, ini 2. Jadi 2 min 3 yaitu min 1 per min 3 min 2 jadi min 5. Negatif bagi negatif positif, jadi gradiennya 1 per 5. Ini untuk gradien yang melalui titik 2,3 dan min 3,2 adalah 1 per 5. Yang berikutnya yaitu melalui titik min 3,0 dan 0,6. Berarti ini sama. Ini sebagai X1, min 3 nya, 0 nya sebagai Y1. Jadi X, Y. Yang titik 0,6 X1 nya sebagai X2 nya sebagai 0, X2 nya yaitu 0, dan Y2 nya adalah negatif 6. Caranya sama, M sama dengan Y2, Y2 nya yaitu min 6 dikurangi Y1 nya yaitu 0 per X2 nya yaitu 0 dikurangi X1 nya yaitu min 3, jadi double min 3. Ini X1 nya min 3, yang satu min rumus yaitu min kurang, yang satu min soal yaitu X1 nya min 3. Jadi min 0, min 6, min 0 jadi negatif 6. Jadi negatif 6 per min sama menjadi plus, berarti 0 plus 3. Hasilnya jadi min 6 per 3. Hasilnya negatif bagi positif adalah negatif, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi gradiennya ketemu negatif 2. Jadi gradien yang melalui titik min 3,0 dan 0,6 adalah hasilnya min 2. Yang berikutnya yaitu gradien suatu persamaan garis. Suatu persamaan garis memiliki bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah rumusnya negatif A per negatif B. A itu koefisien atau angka di depan X dan B itu angka di depan Y. Jadi untuk menentukan gradiennya negatif A per B. Atau bisa kalau bentuk umum persamaan garisnya MX plus C, maka M itu gradiennya. Contoh, tentukan gradien garis yang mempunyai persamaan berikut. Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X, berarti ini M-nya adalah gradiennya 4. Karena di sini bentuk umumnya sudah Y sama dengan MX.
berarti M-nya itu angka 4. Yang B yaitu Y sama dengan min 3X plus 5. Ini yang berikutnya yaitu Y sama dengan min 3X plus 5. Ini juga persamaan garisnya sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi min 3-nya sudah M. Berarti M-nya atau gradiennya ketemu min 3. Yang berikutnya, ini bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti A-nya itu angka 1. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya sama dengan 9. Maka gradiennya, rumusnya adalah min A per B. Jadi gradien dari X plus 3Y plus 9 adalah min A-nya adalah 1, karena kalau di depan tidak ada angkanya itu angka 1, berarti 1 per B-nya adalah 3. Jadi gradien dari persamaan X plus 3Y plus 9 sama dengan 0 adalah min 1 per 3 menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Yang berikutnya yaitu persamaan garis dari 2X min 8Y sama dengan 12. Ini juga sama bentuk AX plus BY plus C. Berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah 12. Maka gradiennya adalah min A. Min A-nya adalah 2 per B-nya adalah min 8. Jadi min 8 sama dengan min bagi min adalah plus 2 bagi 8 sama dengan disederhanakan jadi 1/4. Jadi ketemunya positif 1/4. Jadi untuk persamaan garis 2X min 8Y sama dengan 12 menggunakan gradien rumus M sama dengan min A per B. Karena di sini A-nya 2, B-nya negatif 8, jadi min 2 per negatif 8, karena B-nya adalah negatif 8. Min bagi min plus 2 per 8 disederhanakan jadi 1/4, seperti itu. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.